Benarkah pendirian Padepokan Dimas Kanjeng hanya untuk membantu anak-anak yatim dan fakir miskin, dan apakah ada keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus ini? Ya, kita akan berbincang langsung dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Beni Kaharman dan juga ada kuasa hukum taat pribadi Muhammad Soleh dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak. Ya. Saya ke Beni, Pak Harman dulu. Pak, kalau lihat Komisi 3 DPR RI mengunjungi sampai memberikan perhatian khusus kepada kasusnya Dimas Kanjeng taat pribadi ini, apa sesungguhnya yang didapat oleh Komisi 3 DPR setelah melihat langsung ke lokasi? Ya, kami ke sana ini karena ada pengaduan, ada laporan bahwa di Padepokan Dimas Kanjeng ini ada upaya untuk melakukan upaya penyiksaan ya terhadap sejumlah orang untuk memberikan pengakuan, memberikan testimoni bahwa yang melakukan pembunuhan ini adalah Dimas Kanjeng taat pribadi ya. Jadi ada tindak pidana, bahkan ada laporan ada tersangka yang ditahan dan meninggal dalam tahanan kepolisian. Nah, ketika mendapatkan cerita ini, kami merasa berkewajiban untuk melihat dari dekat apa sebetulnya yang terjadi di Probolinggo ini, di Padepokan milik Dimas Kanjeng taat pribadi ini. Dan Komisi 3 datang ke lokasi, melihat langsung tempat ini, melihat ketemu dengan pengikut-pengikutnya di sana, dan kami menemukan beberapa hal ya yang menurut saya menjadi hal yang penting ya di Padepokan ini. Di Padepokan ini ternyata tidak hanya orang Muslim, tetapi juga ada dari agama-agama lain, agama Buddha, Konghucu, kemudian agama Kristen juga ada di sana. Dan dari seluruh Indonesia, dari Papua ada, dari Bali ada, dari Sulawesi ada. Jadi ini kan hal yang menarik ya. Apa sebetulnya yang terjadi di sana? Dan setelah kami tanya itu, alasan mereka ya kami datang di sini untuk kemanusiaan ya. Untuk kemanusiaan, dan ada sumbangan juga yang sukarela begitu ya. Pengikut-pengikutnya, dan juga tidak wajib. Pak Beni, maaf saya potong sedikit. Apakah ya? Pak Beni, tadi Anda mengatakan di awal ada laporan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan bahwa Dimas Kanjeng ini melakukan pembunuhan, begitu? Tidak terlibat pembunuhan. Iya, tidak terlibat pembunuhan. Iya, terlibat dalam pembunuhan, betul. Terlibat dalam pembunuhan. Artinya ada paksaan dari polisi untuk mendapatkan pengakuan dari para tersangka bahwa Dimas Kanjeng terlibat pembunuhan. Ada cerita begitu. Nah, ini yang tadi ingin saya sampaikan. Kita udah ketemu langsung dengan Dimas Kanjengnya, ketemu dengan Kapoldanya. Ada foto-foto yang ditunjukkan kepada kami bagaimana orang-orang itu disiksa untuk memberikan pengakuan bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah Dimas Kanjeng ya. Dan kami tanya langsung juga kepada Dimas, apakah betul Anda melakukan pembunuhan? Dia bilang tidak. Dan ada keterangan bahwa pihak penyidik itu melakukan penyiksaan ya. Penyiksaan itu supaya orang-orang ini memberikan pengakuan. Ini jadi masalah. Bahwa kemudian ada juga soal penipuan. Jadi si Dimas ini mengadakan uang ya. Mengadakan uang, lalu menggandakan uang. Tentu ini adalah aspek kriminalitas ya, yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Nah, soal penggandaan uang itu sempat ditanyakan oleh Komisi 3 yang datang ke sana, Pak Beni, termasuk Anda, apakah menanyakan? Kami tanya juga. Kami tanya juga kami ketemu dengan Ibu Marwah Daud Ibrahim yang menjadi ketua yayasan. Kami juga tanya kepada pengikut-pengikutnya. Kami juga langsung tanya itu kepada Dimas Kanjeng taat pribadinya. Jadi dia menurut pengakuannya sih ini menarik, fantastik. Dia sudah mengadakan uang selama ini. Jadi Dimas ini sudah mengadakan uang lebih dari 1 triliun. Itu menurut pengakuan begitu. Dan uang yang diadakan oleh beliau ini sudah
dibelanjakan dan sudah dibagi kemana-mana. Ini pengakuannya si Ibu Marwah Daud Ibrahim, juga pengakuannya Dimas kepada kami. Pak Beni. Jadi ini kan hal yang tidak sepele, ini hal yang sungguh-sungguh harus menjadi perhatian karena ini akan mengganggu stabilitas ekonomi, bahkan stabilitas politik Pak juga. Beni, maaf saya potong lagi. Pak Beni, apakah Anda mengatakan sempat berbincang langsung dengan Ibu Marwah Daud Ibrahim? Sempat ditanyakan nggak Pak, Ibu Marwah Daud ini menyaksikan langsung tidak proses penggandaan uang yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng? Saya menanyakan langsung. Pertanyaan saya itu sangat tajam kepada yang bersangkutan. Apakah Ibu melihat secara langsung Dimas Kanjeng ini bukan menggandakan ya, istilah Ibu Marwah itu bukan menggandakan Pak Beni, mengadakan uang, mengadakan uang, dan ini menurut beliau luar biasa orang yang punya kemampuan istimewa semacam ini. Itu melihat langsung ya Pak ya? Mengadakan uang. Ibu Marwah melihat langsung ya? Akal nggak ini kan? Ya dia melihat langsung, bahkan dia sempat videokan. Dan video itu ditunjukkan kepada kami. Ini kan aneh tapi nyata ini. Baik, nanti kita lanjutkan apa Pak Beni respon teman-teman dari Komisi 3 begitu melihat video itu. Tapi nanti kita lanjutkan, kita jeda dulu sejenak. Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Kembali di Kabar Petang dan masih bersama sejumlah narasumber. Saya akan lanjutkan ke Pak Beni Kaharman. Sebelumnya juga nanti sudah bergabung Kapolres Probolinggo Pak Arman Asmara ya. Tapi sebelum ke Pak Kapolres, saya ke Pak Beni. Pak Beni tadi Anda menyebutkan melihat langsung video yang diperlihatkan oleh Ibu Marwah Daud mengenai pengadaan uang. Bukan penggandaan ya Pak, pengadaan uang. Lalu apa reaksi Anda ketika melihat ini? Pengadaan uang. Iya, pengadaan uang. Ya, saya tanya kepada Ibu Marwah Daud kan selaku Ketua Yayasan. Saya tanya, Ibu Marwah, apakah betul Anda melihat langsung si Kanjeng Dimas ini menggandakan uang? Langsung saya dikoreksi oleh Ibu Marwah, bukan menggandakan Pak Beni, mengadakan. Jadi Dimas Kanjeng ini punya kemampuan untuk mengadakan uang. Seperti Bank Sentral mengadakan uang, begitu ya. Jadi mengadakan uang, menurut dia menyaksikan secara langsung dan dia memperlihatkan kepada kami videonya. Dia sampaikan kepada kami bahwa video ini tidak boleh dibuka kepada umum, tapi karena bapak-bapak anggota Dewan Komisi 3 datang, maka saya harus perlihatkan. Ya, ini dia perlihatkan, dan bagaimana kita melihat di dalam video ini berapa banyak box yang isinya uang di dalamnya ya. Dan Ibu Marwah Daud menyampaikan Pak Beni harus mengakui bahwa ada saja putra-putra bangsa kita ini dari dulu yang punya kemampuan kekuatan magis semacam ini. Pak Beni, luar biasa, itu kita tentu menghargai ya. Pak Beni, kalau Anda sudah melihat video itu, sekarang yang ingin saya tanyakan, apa reaksi Pak Beni? Reaksi Anda apakah yakin kalau memang begitu adanya, jangan-jangan itu video editan dan lain-lain? Setelah itu saya sampaikan, saya sih tidak yakin ya, tapi kita kan tidak bisa memaksakan kita punya pendapat untuk orang lain kan ya, itu kita hargailah bahwa Ibu Marwah itu mengakui, percaya dengan kekuatan, kemampuan semacam itu haknya beliau. Tetapi saya ingatkan kepada beliau kemarin, Ibu kan tahu negara ini punya undang-undang, dan yang mengadakan uang itu oleh negara ini hanya satu. Saya bilang ada otoritasnya yang dilindungi oleh undang-undang. Sebab itu kekuatan ini walaupun itu dianggap sebagai kelebihan seseorang ya, tidak boleh kemampuan kelebihan luar biasa ini dipakai secara melawan hukum atau melanggar undang-undang, saya bilang. Dan saya sampaikan kepada Pak Kapolres, Pak Arman yang ada di situ, Pak Kapolres, ini udah masalah hukum. Saya bilang tidak boleh orang mengadakan uang, karena Ibu Marwah menyampaikan kepada saya, Pak Beni, Dimas ini sudah mengadakan uang lebih dari 1 triliun. Wah, saya menganga aja, uang itu dibagi kemana aja, wah macam-macam Pak Beni dikasih. Saya secara pribadi ya tidak pernah percaya yang begini, tapi kita hanya terpaku aja bagaimana orang kayak Ibu Marwah Daud itu bisa percaya begitu. Lalu sorenya kami ke Surabaya. Ketemu langsung dengan Dimas ini, Kanjeng ini di Polda. Saya tanya ulang,
tanya lagi kepada dia, pada Dimas, apakah Anda punya kekuatan untuk mengadakan uang? Dia jawab, iya Pak Beni. Apakah saat ini Anda bisa tunjukkan kepada kami kemampuan itu? Dia jawab, saya tidak bisa. Saya tanya lagi, kenapa tidak bisa? Saya stres selama ditahan di sini. Itu jawaban beliau kepada kami. Kan begitu. Nah, setelah itu selesai, ya saya tanya, apakah Anda disiksa di sini? Dia jawab, kami tidak disiksa. Saya tidak disiksa, kata dia. Kan begitu. Apakah Anda dipaksa? Tidak. Saya tanya lagi, apakah Anda tahu kenapa Anda ditahan di sini? Dia jawab, saya tahu Pak Beni, saya ditahan karena saya dituduh melakukan pembunuhan. Saya tanya lagi, apakah Anda melakukan pembunuhan? Saya tidak melakukan pembunuhan, tidak pernah menyuruh orang melakukan pembunuhan. Apakah saudara melakukan penipuan? Menipu orang untuk datang bawa uang ke sana untuk digandakan? Oh tidak. Sampai saya tanya sama... Bagaimana dengan uang mahar Pak Beni? Kan sama, para anggota itu kan memberikan uang mahar Pak. Oh iya, uang mahar istilahnya, tapi kan tidak wajib kata dia ya, tidak wajib. Itu tidak wajib, siapa yang kasih, siapa yang tidak. Masalahnya begini, ada satu orang, ini coba Anda bisa bayangkan, pengusaha dari Sulawesi. Percaya begini, ada pengadaan uang di Probolinggo, lalu dia menyerahkan katanya uang 200 miliar. Kan begitu? Ternyata setelah dikembalikan, uang 200 M itu ya bukan uang yang asli lagi dengan emas batang, tetapi sudah palsu. Uang palsu sama emas palsu. Ketika saya tanya, kenapa uang palsu sama emas palsu ini diciptakan dibuat oleh Kanjeng ini? Saya tanya kepada Ibu Marfa Daud, dia bilang, Pak Beni, itu bukan palsu. Masalahnya ketika mau dikembalikan uang 200 M dan emas satu itu bongkah itu, ya Dimasnya ditangkap. Padahal supaya uang itu bisa kembali ke aslinya harus disentuh oleh tangannya Kanjeng ini ya. Coba bayangkan itu. Tambah masuk akal kan? Ya, baik Pak Beni, kita coba ke Pak Kapolres kalau begitu. Aneh tapi nyata. Bagaimana penegakan hukum nanti ya tentu saya sampaikan kepada Pak Kapolda. Pak Kapolda ada di Jawa, di Polda waktu itu ya, waktu kita wawancara dengan Dimas. Pak Kapolda ada. Baik. Saya ingin ke Pak Kapolres kalau begitu, dengan Pak Arman. Pak Arman, bagaimana dengan kasus ini Pak? Sesungguhnya kalau selamat malam. Malam Pak. Kasus dengan penggandaan atau penipuan ini terbukti Pak, karena kita tahu Dimas Kanjeng ini kan sudah dilakukan rekonstruksi atas kasus pembunuhan. Kalau untuk penggelapan dan penipuannya bagaimana Pak? Untuk kasus penipuannya itu sementara sudah dilaksanakan proses hukum di Kepolisian Daerah Jawa Timur langsung sama Direktorat Kriminal Umum dengan 3 LP, 3 laporan polisi. Nah, ini mau mengkonfirmasi Pak Arman. Tadi di awal Pak Beni mengatakan ada laporan tahanan disiksa untuk mengaku menyebutkan bahwa Kanjeng Dimas ini terlibat kasus pembunuhan. Benar adanya? Tidak itu, memang itu sementara pada saat kegiatan penyelidikan yang dilakukan sudah sesuai dengan Mindik Pak. Kemungkinan besar itu pengakuan sepihak, di mana kami juga sudah dilaksanakan pengecekan langsung dari Propam di bulan Juni, melihat daripada hal-hal yang kira-kira menjurus ke situ. Sementara di dalam prosesnya clear Pak. Tapi kan ini membuat Komisi 3 DPR itu datang Pak untuk melihat adanya laporan masyarakat yang mengatakan bahwa terpaksa melakukan tindak kekerasan untuk mengaku bahwa memang Dimas Kanjeng ini adalah ikut terlibat dalam melakukan pembunuhan Pak. Memang dalam kegiatan-kegiatan yang sebelumnya memang banyak hal-hal yang baik medsos, kemudian di dalam kegiatan media sosial ataupun kegiatan-kegiatan yang surat-surat pengaduan demikian. Namun demikian dalam pembuktiannya sendiri di dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Reskrim di dalam penindakan kepada pelaku-pelaku pembunuhan itu sudah kita konfirmasi dan kita sudah dilaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sendiri dari Propam
Polda dan Propam Mabes mengecek kebenaran daripada laporan tersebut, dan laporan tersebut dinyatakan clear. Oke, Pak. Tidak ada masalah. Ya, Pak Arman, sesungguhnya siapa Pak Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini Pak? Kan sudah lama ada di wilayah itu Pak, sudah beraktivitas sudah sekian lama, kemudian baru sekarang ada laporan, kemudian ada kasus pembunuhan, penipuan. Sesungguhnya sosok Dimas Kanjeng ini siapa Pak? Taat Pribadi, Kanjeng Dimas Taat Pribadi atau biasa dipanggil Taat Pribadi itu tahun 2005 ke bawah merupakan pengikut dari Amanullah, di mana kegiatan-kegiatannya bersama para sultan ada 4 orang, yaitu 2 korban atas nama Ismail maupun Abdul Ghani serta Ali Munif di situ. Kemudian di 2006 mendirikan padepokan sendiri. Di dalam kegiatan padepokan ada 4 kegiatan, yaitu kegiatan istighosah, kegiatan olahraga, kemudian ada kegiatan mahar apabila masuk menjadi pengikut, kemudian yang ketiga kegiatan sosial pun ke masyarakat. Jadi tidak ada tindakan pelanggaran atau pidana Pak yang dilakukan selama padepokan itu berdiri kan Pak? Tahun 2006 itu 4 kegiatan itu tidak ada ya? Ini yang kami dalami adalah kasus di mana perorangan ya Pak ya, perorangan dan kelompok. Di mana pada tanggal 2 Februari 2015 itu kasus pembunuhan dan terungkap dan kita ungkap di tanggal 16 Mei 2016. Kenapa tidak diungkap pada awalnya? Karena memang kesulitan daripada kesaksian sendiri, kemudian alat buktinya sendiri. Di tanggal 16 Mei 2016 kita sudah bisa untuk mengungkap daripada kasus pembunuhan ataupun terlibatnya beberapa orang dalam kasus tersebut. Dengan ini apa alat bukti yang dimiliki oleh pihak polisian Pak sehingga bisa mengaitkan ini bahwa Taat Pribadi terlibat dengan kasus dugaan pembunuhan? Alat bukti ini kita sudah pegang, memang di situ ada pendistribusian daripada uang langsung dari Kanjeng Taat Pribadi kepada 6 pelaku. Kemudian yang kedua dibelikannya tali, lakban, kemudian dibelikannya plastik, kemudian disiapkannya daripada kendaraan untuk eksekusi daripada si korban sendiri, yaitu atas nama Ismail Hidayat. Oke, lalu apa motif jelasnya? Apakah benar karena ingin membongkar adanya pengadaan uang dan penipuan ini, lalu kemudian dibunuh? Nanti akan kita lanjutkan, Pak Kapolres. Kita jeda dulu sejenak. Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan perbincangan dengan Kapolres Probolinggo, Arman Asmara. Pak Arman, tadi apakah apa sesungguhnya motif dilakukannya pembunuhan ini? Apakah benar karena diduga pengikutnya ini ingin membongkar ada kasus pengadaan atau penipuan di dalam padepokan ini? Pak Arman? Ya, tampaknya belum mendengar tadi. Baik, karena kita mencoba memperbaiki komunikasi dengan Kapolres Probolinggo, kita ke kuasa hukum dari Taat Pribadi, Pak Soleh. Bisa mendengar kami? Halo? Ya, Pak Soleh, sejauh ini apa yang disampaikan oleh Taat Pribadi mengenai dugaan pembunuhan yang diotaki terhadap 2 orang pengikutnya? Jadi gini, Mas Kanjeng itu tidak pernah mengatakan bahwa oh ya saya terlibat, tidak pernah sama sekali. Kasus ini kami tangani itu sejak akhir Mei, itu belum menjadi berita nasional, di mana saat itu ada 7 orang-orang dekat Mas Kanjeng ini yang ditangkapi oleh polisi tanpa pernah dipanggil untuk menjadi saksi. Tiba-tiba Pak Misal Budianto tanggal 27 Mei diambil di rumahnya pada jam 4 pagi, pada saat sholat mau subuh itu dipukuli segala macam. Nah, dari ke-7 ini, mereka ini apa yang disampaikan oleh Bang Berdi Karman tadi memang benar. Ada kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada
para tersangka. Nah, di dalam kekerasan-kekerasan inilah sehingga muncul kata-kata pengakuan bahwa oh ini pembunuhan Ismail Hidayah, pembunuhan terhadap Abdul Ghani ini adalah perintah Mas Kanjeng. Jadi ini berdasarkan itu. Nah, yang kedua begini, saya mengapresiasi teman-teman Komisi 3 ketika datang ke Padepokan. Tetapi yang patut disesalkan adalah tidak bertemu dengan 6 tersangka ini. 6 tersangka ini awalnya 7, Mbak. Dan 7 itu meninggal 1 seperti tadi yang disampaikan. Itu namanya kan Badrun. Dan saya pun dapat kuasa dari anaknya untuk memproses. Waktu itu sudah kita laporkan ke Propam Polda Jatim. Maksud kami begini, benang kusut ini harus dibuka secara terang benderang. Bahwa polisi boleh melakukan pengusutan atas dugaan pembunuhan 2 orang itu, Ismail Hidayah dan Abdul Ghani. Tetapi tidak boleh penegakan hukum itu menggunakan cara-cara kekerasan. Penegakan hukum itu tidak boleh dengan menghalalkan segala cara. Apa tidak mungkin polisi melakukan hal-hal yang tadi Anda katakan itu, menjemput paksa tanpa pernah dipanggil, kemudian... Jadi begini, kasus misal Budianto pada awal Juni sudah Pak Kapolres ini masih ingat, Pak Kapolres sudah kita gugat pra-peradilan. Pertama, dia diduga ikut serta pembunuhan Ismail Hidayah. Pembunuhan Ismail Hidayah itu terjadi Februari 2015. Ada durasi waktu 1 tahun. Kenapa sih tiba-tiba langsung main tangkap? Kenapa tidak dipanggil dulu sebagai saksi? Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 yang mewajibkan siapapun orang yang mau dijadikan tersangka harus diperiksa dulu sebagai saksi. Artinya ada rentan yang panjang 1 tahun itu, panggil aja sebagai saksi. Kalau dipanggil sekali tidak mau hadir, 2 kali tidak mau hadir, oke panggil itu menjadi sebentar, tersangka. Pak Soleh, kita tanyakan langsung ke Pak Kapolres. Apa penjelasannya, Pak Arman? Bahwasanya saksi kami udah ada, di mana pada tanggal 16 Mei itu kita udah melaksanakan pengambilan saksi. Memang saksi kami itu ada sekitar 3 orang menyaksikan semua, kemudian mengatakan bahwasanya pelakunya adalah ke 6 orang tersebut, makanya kita naikkan menjadi tersangka. Enggak, ketika 6 orang itu belum sudah pernah dipanggil, Pak. Proses yang panjang memang yang kita lakukan. 6 orang itu yang menjadi tersangka itu sudah pernah diminta keterangan. Karena dari kesaksian, ada saksi. Jadi ada saksi kita. Pak, penjelasannya terhadap 1 tersangka yang meninggal dunia apa, Pak? Untuk tersangka yang meninggal dunia itu memang pada di jam 4.00 di bulan Juli, di bulan Juli, kalau saya nggak salah, di bulan Juli itu, di hari Jumat, itu memang mengalami sakit, trombositnya turun. Kemudian di jam 4.00 dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, kita menghubungi daripada pihak keluarga untuk melihat daripada si korban sendiri. Kemudian sudah disaksikan sendiri dan pihak keluarga mengatakan memang dia mempunyai penyakit. Kemudian di situ setelah itu di jam 18.00 yang bersangkutan meninggal dunia dan dilaksanakan otopsi. Bukan dan karena disiksa untuk mendapatkan pengakuan ya Pak Arman ya? Oleh pihak korban sendirinya. Tidak karena itu memang di sel, di dalam setiap hari di sel tahanan pun sendiri dilaksanakan pengobatan, dilaksanakan pengecekan kesehatan. Jadi yang bersangkutan memang pada saat itu sakit, mungkin banyak pikiran, tidak pernah dihukum awalnya, sehingga di situ trombositnya turun, kemudian diperiksa, kemudian di rumah sakit meninggalnya. Oke, baik, saya mau ke Pak Beni. Pak Beni, tadi dikatakan Komisi 3 datang ke sana untuk menindaklanjuti laporan ada tersangka yang disiksa dan dipukuli, tapi menurut Pak Soleh malahan tidak bertemu dengan 6 tersangka ini, malah bertemu dengan taat pribadi. Bagaimana Pak Beni? Oh ya, kami datang ke Probolinggo sampai jam 1 di sana, kemudian dari sana jam 3 ya, sampai Surabaya lagi jam 7 malam ya. Kami ketemu dengan Dimas Kanjeng, kemudian laporan-laporan tadi ya yang disampaikan kepada kami sampaikan kepada Kapolda ya. Kami sampaikan bahwa
ada laporan kepada Komisi 3 bahwa telah terjadi pertama tersangka yang meninggal di tahanan. Kemudian ada penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan. Saya tunjukkan semua foto-fotonya di situ ya. Saya tunjukkan semua foto-fotonya di situ, dan Pak Kapolda pada malam itu menyampaikan kepada kami bahwa dia akan melakukan langkah hukum lebih lanjut. Ya, yang pertama untuk menertibkan, ya, akan melakukan investigasi kepada anggota-anggota ya berkaitan dengan laporan itu, laporan berkenaan dengan adanya kekerasan dalam proses penegakan hukum, proses penyidikan, karena foto-fotonya kami sampaikan kepada Pak Kapolda ya. Yang kedua tentu proses penegakan hukum yang berkaitan dengan dugaan pembunuhan yang melibatkan Dimas dan penipuan itu ya tentu menjadi urusan hukum yang menjadi kewenangan Polda penegak hukum di situ ya. Jadi kita menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum ya melalui aparat penegak hukum. Tentu kami tidak ketemu semua dengan tersangka yang lain ya, karena itu sudah ada laporan kepada kami ya pada malam itu. Nah, jadi yang penting pengaduan yang disampaikan kepada kami sudah kami disclose kepada Kapolda Jawa Timur. Ada temuan, ada penyiksaan, ini ada buktinya. Kami minta supaya Pak Kapolda melakukan koreksi ke dalam, melakukan perbaikan ke dalam. Apabila betul ini tolong diselidiki, apabila betul supaya ditindak berikan sanksi sesuai dengan mekanisme yang berlaku di institusi kepolisian ya, apabila laporan ini betul ya, seperti itu ya. Dan tentu dari sana kami akan membuat laporan untuk disampaikan kepada pleno Komisi 3, dan saya sudah selaku ketua rombongan ke sana sudah menyampaikan kepada Ketua Komisi 3 apa temuan yang kami dapatkan selama melakukan kunjungan kerja ke Probolinggo dan ketemu dengan Kapolda Jawa Timur. Baik, gitu. Pak Beni Kaharman, terima kasih sekali atas waktunya. Pak Kapolres Probolinggo, Pak Arman Asmara, terima kasih, dan juga Pak Muhammad Soleh, terima kasih. Selamat malam, Bapak-Bapak. Ya, demikian perbincangan kami pemirsa terkait dengan kasus yang dengan tersangkanya Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dan kabar petang masih akan kami